Halo, semangat pagi Sobat Belajar semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 10 tentang peran pelaku ekonomi. Nah, kita ketahui bersama kegiatan ekonomi itu ada berapa ya teman-teman? Iya, ada 3 ya. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita akan melihat siapa saja sih yang menjadi pelaku ekonomi dan apa saja peran mereka. Baik, kita mulai dari pelaku ekonomi itu secara umum ada 2, yaitu konsumen dan produsen. Jadi konsumen adalah orang, lembaga yang fungsinya memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Sedangkan produsen itu adalah orang atau lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan dari konsumen. Nah, sekarang kita lihat masing-masing peran dari mereka ya. Yang pertama, peran konsumen. Nah, sesuai dengan namanya konsumen, jadi mereka berperan sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Jadi ya mereka menghabiskan nilai guna suatu barang atau menurunkan nilai suatu barang dengan cara mengkonsumsi. Ya seperti itu ya. Seperti contohnya kita memakai pakaian, kita menulis menggunakan pulpen, kita memakan makanan. Itu semua adalah kegiatan konsumsi yang kita lakukan dalam rangka menghabiskan nilai guna suatu barang. Kemudian peran yang kedua sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu teman-teman pasti masih ingat, berupa alam, tenaga kerja, modal, keahlian pengusaha atau skill. Nah, ini sumbernya dari rumah tangga konsumen. Saya contohkan ya, produsen dalam rangka membuat barang, misalnya membuat baju atau pakaian, dia tentu memerlukan faktor-faktor produksi. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku baju atau pakaian itu kain, benang, yang sumbernya dari kapas. Nah, bahan baku itu tentu ada di rumah tangga produsen. Di rumah tangga produsen, jadi ada perkebunan kapas. Nah, itu diambil atau dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang. Jadi sumbernya adalah dari rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua, produsen dalam rangka membuat barang atau menghasilkan barang, dia memerlukan tenaga kerja untuk mengerjakan itu. Nah, tenaga kerja itu juga adanya di rumah tangga produsen atau rumah tangga keluarga. Kemudian ada modal dan pengusaha. Nah, itu semua disediakan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Kemudian yang ketiga, konsumen juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Nah, di sini kita bisa lihat secara jelas peran pemerintah dalam melindungi konsumen. Salah satu contohnya adalah pengaturan upah tenaga kerja. Bagaimana pemerintah itu dengan kebijakannya mengatur upah tenaga kerja agar sesuai dengan pekerjaan dari masing-masing tenaga kerja itu. Kemudian pemerintah juga mengatur tingkat harga agar jangan sampai harga barang hasil produksi itu terlalu tinggi dan tidak bisa dikonsumsi oleh konsumen. Jadi itu kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang keempat, peran konsumen juga memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Jadi ini kita bisa lihat dari tingkat konsumsi rumah tangga atau keluarga. Jadi kalau tingkat konsumsinya rendah, ya otomatis perputaran barang dan jasanya menjadi rendah atau lambat. Karena barang hasil produksi yang banyak, sedangkan konsumsi rendah, ya barangnya akan sedikit yang mengkonsumsi. Nah, kalau tingkat konsumsinya tinggi, maka perputaran barang dan jasanya ini akan semakin lancar, semakin cepat. Karena begitu barang yang dihasilkan itu habis dikonsumsi oleh konsumen, maka akan merangsang perusahaan untuk memproduksi lagi. Jadi ini sangat mempengaruhi peredaran atau perputaran barang dan jasa. Yang kelima, dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi. Artinya dapat menaikkan harga sewa, upah, bunga, dan laba. Karena apa? Karena memang faktor-faktor produksi ini sumbernya dari rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Jadi mereka yang menentukan harganya. Nah, sekarang kita lihat peran pelaku produsen. Yang pertama, sebagai penghasil barang dan jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi
sesuai dengan konsepnya produsen jadi penghasil barang dan jasa, ya memang perannya yang menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan konsumsi. Kemudian yang kedua, sebagai pemakai atau pengguna faktor produksi yang dimiliki konsumen. Seperti yang saya sebutkan tadi, produsen dalam memproduksi barang dia memerlukan faktor-faktor produksi. Nah, itu sehingga mereka dikatakan sebagai pemakai atau pengguna faktor produksi. Yang ketiga, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi. Jadi, produksi ini akan sangat dipengaruhi oleh harga dari faktor-faktor produksi, karena kita tahu faktor-faktor produksi yang disiapkan oleh rumah tangga konsumen itu tidak gratisan ya, mereka harus bayar. Nah, untuk bisa berproduksi secara maksimum dengan biaya yang rendah, ya tentunya diperlukan harga faktor produksi yang sesuai juga. Nah, ini biasanya diatur juga oleh pemerintah. Itu contoh sederhananya. Kemudian yang keempat, peran produsen juga memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dia bisa menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima, dapat meningkatkan PDB, ya, produk domestik bruto, sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Jadi ini konsepnya. Untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka suatu negara itu harus memiliki tingkat produksi yang mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya atau warga negaranya. Nah, ini bisa dipenuhi oleh produsen. Kemudian F, sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi di bidang produksi barang dan jasa. Jadi peran produsen juga bisa melakukan inovasi sesuai dengan permintaan dari konsumen. Barang produksi apa yang diminati oleh konsumen, barang apa saja yang tidak diminati oleh konsumen, itu akan dikaji, ya, diriset oleh produsen. Kemudian dia akan berinovasi sehingga setiap produksi atau barang hasil produksi yang dihasilkan itu mampu memenuhi semua kebutuhan dari produsen. Dan yang terakhir, melakukan pembayaran faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti apa yang saya katakan tadi, faktor-faktor produksi yang disiapkan oleh konsumen itu tidak gratis. Jadi, produsen itu membayar atas faktor produksi yang sudah diberikan oleh rumah tangga konsumen. Nah, dengan balas jasa yang diberikan atas faktor produksi ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum atau kesejahteraan rumah tangga konsumen. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan dari para pelaku ekonomi ini. Nah, hubungan dari para pelaku ekonomi ini kita bisa gambarkan di circular flow, ya, circular flow ini. Baik, kita mulai dari rumah tangga keluarga. Nah, ini rumah tangga keluarga. Kemudian saya tampilkan rumah tangga produsen. Ini rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen RTK, dan ini adalah rumah tangga produsen atau RTP, rumah tangga perusahaan. Nah, bagaimana hubungan dari kedua rumah tangga ini? Kalau kita lihat gambaran singkat peran yang tadi saya sajikan, ya, yang tadi saya ulas. Nah, kita bisa buat hubungannya seperti ini. Saya misalnya berikan garis seperti ini. Ada garis, ada alur dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen. Ini alur apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah alur dari faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga itu akan diberikan kepada rumah tangga konsumen dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor produksi itu terdiri dari tenaga kerja, alam, modal, skill. Nah, itu disiapkan oleh rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Kemudian balas jasa dari faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga keluarga kepada rumah tangga konsumen itu bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, tentunya rumah tangga produsen akan memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga keluarga atas balas jasa dari faktor produksi yang diberikan. Berupa apa saja? Berupa sewa, upah, gaji, dan bunga. Jadi untuk faktor produksi alam itu berupa sewa, untuk tenaga kerja berupa upah, untuk modal berupa bunga, dan skill berupa gaji. Nah, kemudian
setelah rumah tangga produsen ini menghasilkan barang, jadi tadi kan rumah tangga produsen itu dalam rangka memproduksi barang atau membuat barang. Jadi rumah tangga produsen tentunya memerlukan faktor-faktor produksi yang didapat dari rumah tangga keluarga dan sudah diberikan berupa balas jasanya. Nah, sekarang barang yang sudah dihasilkan oleh rumah tangga produsen, barang dan jasa yang sudah selesai dibuat, itu akan diberikan kembali kepada rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Jadi ini ada aliran arus barang dan jasa. Barang dan jasa hasil produksi akan diberikan ke rumah tangga produsen. Nah, setelah diberikan barang dan jasa, tentunya rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen akan memberikan sejumlah uang dari barang dan jasa yang sudah diberikan rumah tangga produsen. Jadi ini tidak gratis juga. Jadi mereka bayar. Ini adalah aliran uang dalam bentuk belanja barang dan jasa untuk uang konsumsi. Seperti itu. Jadi ini adalah hubungan pelaku ekonomi dua sektor yang melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya, ada arus faktor produksi dan ada arus barang dan jasa. Nah, kita lanjutkan. Apabila saya tambahkan rumah tangga pemerintah, yang ini ya, rumah tangga pemerintah apakah berperan dalam kegiatan ekonomi? Ya, tentu berperan ya teman-teman. Nah, perannya apa saja? Kita lihat. Yang pertama, rumah tangga pemerintah juga melakukan konsumsi. Konsumsi pembelian barang dan jasa. Konsumsi apa misalnya? Nah, teman-teman sering lihat ya, kendaraan plat merah. Kendaraan plat merah itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari hasil produksi ya. Itu hasil produksi, itu dibeli oleh rumah tangga pemerintah dalam rangka kegiatan pemerintah, dalam rangka menjalankan tugas pemerintah. Kemudian ada pakaian dinas, pakaian seragam. Itu dari mana ya? Dari hasil dan barang dan jasa. Kemudian pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan apa? Banyak ya. ATK, laptop, itu semua barang hasil barang produksi. Jadi itu saya sederhanakan seperti itu. Jadi tentunya pemerintah juga melakukan konsumsi barang dan jasa. Jadi dia belanja barang konsumsi. Kemudian dari belanja barang konsumsi juga ada aliran arus uang. Jadi belanja barang jasa. Kemudian selain pemerintah melakukan kegiatan konsumsi barang hasil produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan apa? Pemerintah juga mengatur jalannya ekonomi ya, mengatur jalannya ekonomi dengan pemberian pajak dan subsidi. Nah, pajak usaha dikenakan pada rumah tangga produsen. Ya, jadi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa tentunya dia akan mendapat keuntungan. Nah, keuntungan itu dikenakan pajak. Ada pajak usahanya, itu secara sederhana. Mulai dari pajak pendirian usaha, kemudian analisis dampak lingkungan, itu semua diatur oleh pemerintah sampai perusahaan itu berproduksi dan menghasilkan barang itu dikenakan pajak. Nah, kemudian di sisi lain juga pemerintah mengatur dalam bentuk subsidi, yaitu kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan rumah tangga keluarga? Nah, rumah tangga keluarga juga dikenakan pajak pribadi dari pendapatan pribadi atau pendapatan konsumen. Itu juga ada pajak pribadinya diatur oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga memberikan subsidi di sini. Jadi secara umum kalau kita katakan pemerintah itu berperan sebagai konsumen juga, jadi belanja barang dan jasa, dan juga pemerintah bisa mengatur di kegiatan ekonomi dalam bentuk penetapan pajak dan subsidi. Nah, itu. Kemudian kita lihat kalau saya taruh rumah tangga luar negeri. Nah, sebelum ke rumah tangga luar negeri, jadi ada 3 di sini ya, 3 pelaku ekonomi rumah tangga keluarga, pelaku ekonomi rumah tangga produsen, dan pelaku rumah tangga pemerintah. Nah, ini disebut pelaku ekonomi 3 sektor. Jadi tambahannya adalah rumah tangga pemerintah. Nah, berikutnya ada tambahan lagi
rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri ya, masyarakat luar negeri yang benarnya. Ini disebut sebagai pelaku ekonomi 4 sektor, tambahnya adalah masyarakat luar negeri. Ini ada kaitannya dengan apa ya? Saya sederhanakan saja teman-teman biar gampang dimengerti. Rumah tangga luar negeri ada kaitannya dengan perdagangan luar negeri, yaitu ekspor impor. Nah, siapa yang ekspor? Yang ekspor adalah barang hasil produksi kita ekspor ke luar negeri. Kemudian rumah tangga keluarga itu kecenderungannya impor apabila barang dan jasa yang diperlukan itu belum mampu dipenuhi oleh rumah tangga produsen dalam negeri, maka mereka melakukan impor. Ya. Impor. Nah, ini rumah tangga keluarga melakukan impor dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsinya jika rumah tangga produsen dalam negeri tidak mampu menghasilkan barang yang diperlukan. Nah, kemudian dari kegiatan ekspor impor ini itu ada devisa atau biaya masuk yang diperoleh oleh pemerintah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi, ini adalah circular flow untuk 4 pelaku kegiatan ekonomi. Nah, yang saya warnai ini adalah disebut dengan pasar output atau pasar barang dan jasa atau pasar hasil produksi. Ini pasar output. Kemudian yang ini adalah pasar input. Yang ini adalah pasar input ya teman-teman ya. Ini pasar input, pasar faktor produksi. Jadi kalau kita memerlukan barang-barang untuk kegiatan produksi, maka kita akan mencarinya di pasar input. Kemudian kalau kita memerlukan barang-barang untuk keperluan konsumsi, kita akan carinya di pasar output. Nah, di sisi lain, rumah tangga produsen juga bisa melakukan investasi. Ya, melakukan investasi. Sedangkan rumah tangga keluarga, sisa pendapatan yang dikonsumsinya, dia juga bisa melakukan tabungan. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Materi peran pelaku ekonomi dan hubungannya di pelaku ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, bisa teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan semangat pagi.